Hai Sobat Milenial, apakah kamu sudah mandiri secara finansial? Dikutip dari salah satu media di Indonesia, sepertiga dari 1.000 orang dewasa masih mendapatkan uang dari orang tua mereka setiap bulan untuk berbagai pengeluaran. Sementara, menurut Country Financial 2018 menyebutkan hampir 2/3 masih menerima bantuan keuangan beberapa kali dalam setahun. Sebagian milenial menghadapi tantangan keuangan yang tidak orang tua mereka miliki saat masih muda. Contohnya, gaya hidup masa sekarang berbeda dengan masa orang tua dulu. Lantas, apa yang harus sobat milenial lakukan untuk mencapai mandiri secara finansial? Keuangan Milenial episode kali ini akan membahas mandiri secara finansial. Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Bayu dan Yogi. Keduanya baru lulus kuliah dan langsung diterima bekerja di perusahaan impian mereka. Bayu dan Yogi sama-sama pekerja keras. Mereka menempati jabatan penting dan mendapatkan gaji yang cukup besar setiap bulannya. Perbedaan Bayu dan Yogi adalah gaya hidup mereka. Bayu adalah seorang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian. Sedangkan Yogi adalah sosok sederhana yang selalu membeli sesuatu dengan kebutuhan dan fungsinya. Bayu tinggal di sebuah apartemen sewaan dan membeli mobil baru. Sedangkan Yogi masih mempertahankan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Bayu dan Yogi hampir sama, tetapi pengeluaran Bayu jauh lebih banyak daripada Yogi. Gaya hidup Bayu yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Yogi yang bijak dalam mengelola keuangan. Pada usia 35 tahun, keduanya telah berkeluarga. Bayu masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Yogi pindah ke rumah baru yang ia beli. Ternyata sejak menerima gaji pertamanya, Yogi telah menginvestasikan uangnya untuk membeli rumah tersebut. Sementara Bayu baru mulai memikirkan untuk membeli rumah setelah memiliki anak. Namun tanpa ia sadari beban keuangan ternyata semakin besar. Berbeda dengan Yogi yang ternyata sudah mempersiapkan biaya pendidikan anak bahkan masa pensiunnya. Kondisi keduanya sangat jauh berbeda. Yogi sudah memiliki rumah yang nyaman dan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Namun Bayu hidup dalam kesulitan karena ia tidak memiliki cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Bayu dan Yogi yang mengingatkan kita untuk mandiri secara finansial. Apakah sobat milenial sudah mandiri secara finansial? Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk dapat hidup mandiri. Salah satunya adalah kemandirian finansial. Sobat milenial ingat ketika pertama kali mendapatkan uang jajan? Bagaimana pengalaman pertama kamu? Apakah langsung habis? Atau bingung mau beli apa? Atau kamu ingat pertama kali keluar rumah dan harus membayar sewa? Hal-hal seperti ini adalah tonggak standar kemandirian finansial. Tentunya semua orang bergerak menuju kebebasan finansial dengan kecepatan yang berbeda. Beberapa orang bergantung kepada orang tua, saudara, atau pasangan untuk mendapatkan penghasilan. Di sisi lain, ada orang yang membeli rumah di awal usia 20 dan pensiun di usia 40. Mencari tahu di mana kamu berada dalam kemandirian finansial. Jika kamu merasa tidak benar-benar mengendalikan pengeluaran dan tabungan kamu sendiri, penting untuk melihat mengapa hal ini terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Oleh karena itu, mari kita cari tahu posisi keuangan kita. Apakah orang lain membayarkan semua tagihan dan pengeluaran kamu? Situasi ini umumnya adalah untuk anak kuliah atau wanita yang sudah menikah dan tidak bekerja. Atau kamu sudah membayar sebagian besar kebutuhan kamu. Misalnya, kamu membayar dan membeli keperluan kamu, tapi masih tinggal bersama orang tua dan tidak membayar sewa. Nah, yang dimaksud mandiri secara finansial di sini adalah ketika kamu tanpa bantuan orang lain membayar dan memenuhi kebutuhan seutuhnya dari bulan ke bulan. Biasanya, baru setelah kita bisa membiayai seluruh kebutuhan kita,
barulah ke proses memiliki dana darurat, tabungan, asuransi, bebas dari hutang, dan lain-lain. Sobat milenial on fire gak sih? Financial freedom, retire early maksudnya. Pernah dengar istilah FIRE ini? Di Amerika Serikat, slogan ini cukup populer di kalangan milenial. Jadi, tujuannya adalah mencapai kemandirian secepat-cepatnya agar bisa pensiun dini. Sobat milenial ingat ya, bahwa semakin sedikit uang yang kamu perlukan, semakin cepat juga kamu juga untuk mencapai kemandirian finansial. Gaya hidup kamu menentukan lamanya waktu kamu mencapai ini. Kenapa? Karena semakin banyak pengeluaran, tentunya akan semakin sedikit dana yang dapat ditabung atau diinvestasikan. Dan juga, semakin banyak pengeluaran, kamu akan membutuhkan portofolio yang sangat besar untuk dapat mengcover gaya hidup tersebut. Sobat milenial, semakin muda usia kamu, semakin sedikit juga uang yang kamu perlukan untuk dapat pensiun. Waktu merupakan teman terbaik jika kamu tidak punya dana, sobat milenial. Your money or your life. Hampir semua dari kita ingin menabung lebih banyak dan membelanjakan uang kita dengan lebih bijak. Tetapi di satu sisi sulit untuk mengetahui bagaimana mengantisipasi keperluan kita tanpa harus hidup dalam budget yang pas-pasan. Mari kita belajar dari buku Vicky Robin, Your Money, Your Life, salah satu buku tentang keuangan pribadi. Di buku ini menjelaskan untuk dapat berhemat dan menggunakan uang dengan cermat dan juga menjalankan kehidupan yang kamu cintai dengan uang yang lebih sedikit. Buku ini cukup berbeda dengan buku keuangan lainnya karena buku ini bercerita tentang pilihan, kebebasan, dan pemenuhan. Kita akan belajar menggunakan uang untuk mencapai tujuan dengan terbebas dari perangkap modern yang konsumerisme dan hutang. Beberapa hal yang diajarkan adalah bagaimana cara kita menghindari belanja barang yang tidak kita butuhkan, hidup sesuai dengan kemampuan kita, mengantisipasi kebutuhan keuangan, merawat aset yang kita miliki saat ini, rutin menabung, menilai produk dan kualitas serta daya tahan dan juga harga saat hendak membeli sesuatu. Dan yang terakhir, ada cara menawar dan menghemat uang dalam segala hal. Harus berapa banyak uang untuk financial independence? Sobat milenial tahu gak? Apa yang bisa mengalahkan kalkulator finansial dalam menentukan banyaknya uang untuk mencapai kemandirian finansial? Jawabannya adalah jawaban jujur dari sobat milenial sendiri. Seperti pada konsep asuransi, penghitungan uang pertanggungan atau pada asuransi critical illness, berapa sih dana yang kamu butuhkan setiap bulannya agar bisa hidup nyaman? Misalnya 5 juta. Artinya, kamu harus membeli asuransi yang mencairkan dana sebesar 600 juta dan mencari instrumen investasi yang memberikan return 10% per tahun agar kebutuhan kamu tercukupi. Kamu perlu untuk mencari tahu berapa banyak yang kamu perlukan untuk diinvestasikan agar kamu bisa hidup dengan nyaman dari hasil investasinya. Tentunya, keinginan dan kebutuhan kita akan berubah selama 10, 20, 30 tahun ke depan. Tapi dengan disiplin melakukan review, pastinya kita akan semakin lebih terlatih. Dengan konsep berpikir seperti ini, sobat milenial akan dihadapkan kenyataan bahwa semakin kita ingin cepat mandiri finansial, kita harus memiliki gaya hidup yang sesuai. Kendaraan menuju financial independence. Berinvestasi untuk kesuksesan finansial merupakan salah satu kendaraan yang bisa membawa kita ke tujuan financial independence. Tinggal kamu pilih nih sobat milenial, mau kendaraan seperti apa. Tentunya lebih baik yang aman dan stabil ya. Berinvestasi adalah bentuk akhir dari passive income, di mana kamu bisa mendapatkan uang tanpa harus menukar waktu kamu. Semakin banyak kamu berinvestasi, semakin banyak juga uang yang akan tumbuh. Jika kamu melakukan investasi secara konsisten, itu baik. Namun yang lebih baik adalah mengembangbiakan portofolio investasi kamu. Artinya, jika kemarin bisa menyisihkan 1 juta, selanjutnya bisa 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Di mana kenaikan investasi ini didapatkan dari hasil investasi yang diinvestasikan kembali. Tentunya,
Investasi harus dimulai dengan pemahaman yang tepat. Lebih baik memulai dengan investasi yang sedikit daripada hanya menunggu. Selain investasi, kamu juga bisa mencoba untuk mengurangi pengeluaran kamu dan juga meningkatkan tabungan masa depan loh Sobat Milenial. Setelah mandiri secara finansial, lalu apa? Jawabannya adalah memiliki rencana untuk menghabiskan waktu kamu. Jika kamu berencana untuk pensiun dini, kamu mungkin akan memiliki rencana bagaimana kamu akan menghabiskan waktu kamu. Sebagai manusia, pastinya kita membutuhkan waktu untuk bersantai. Ya gak sih Sobat Milenial? Tapi ingat, sifat dasar manusia adalah rasa bosan. Di 1 bulan awal, mungkin Sobat Milenial sangat menikmati waktu bersantai. Tapi sesudahnya, rasa jenuh akan datang secara perlahan. Pensiun itu bukan berarti berhenti bekerja loh Sobat Milenial. Karena sehat bagi manusia untuk bekerja dalam kapasitas tertentu. Pensiun artinya bisa berhenti melakukan hal yang tidak kamu suka. Bagi Sobat Milenial yang sudah bekerja sekuat tenaga agar dapat pensiun dini, tentunya akan memiliki banyak energi yang harus disalurkan sesudah berhenti bekerja. Misalnya saja, Sobat Milenial bisa mulai mencari hobi baru dan belajar memperdalam hobi tersebut. Atau kamu juga bisa nih Sobat Milenial menjadi volunteer atau relawan yang bahkan tidak pernah terlintas di benak Sobat Milenial. Intinya, Sobat Milenial harus tetap produktif dan bisa menggunakan waktu dengan bebas tanpa harus takut tidak bisa bayar tagihan. Sobat Milenial, mandiri finansial bukan hanya tentang hidup saat ini saja, tapi kamu juga harus berpikir untuk jangka panjang. Mandiri finansial akan membuat hidup Sobat Milenial lebih tenang.